alias Manser. Manuel Serang itu alias Manser. Manuel Serang. Ya, tepuk tangan untuk Pak Manuel. Karena beliau sudah kembali ke jalan yang baik dan benar. Hari ini beliau mengaku. Luar biasa. Pak Husi yang saya hormati, Bapak Anton, dan Bapak saya gaul, Bapak Muksin, mohon berdiri. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Bapak Muksin. Tepuk tangan untuk Bapak Muksin. Luar biasa. Ini baru namanya anak menghargai Bapak, Bapak menghargai anak. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Salam sejahtera, shalom, salve, nama budaya, salam kebajikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bapak Mama yang saya hormati, tidak kenal, tidak sayang. Tidak sayang, saya khawatir tidak dipilih. Karena itu saya harus kenalkan diri saya. Benar saya anak Melaka, benar saya putra Melaka, tapi saya sudah cukup lama tinggalkan Melaka. Sesitamean saya sering bolak-balik karena setiap upacara, kecuali saya di luar negeri. Kalau masih dalam negeri pasti saya datang ke kampung. Dan jalan yang saya lewati 30 tahun yang lalu sampai hari ini masih sama. Aku masih seperti yang dulu. Wah, itu Ya, enak. luar biasa Sesitamean. 30 tahun yang lampau saya lewat sini, saya kembali masih seperti yang dulu. Ya. Baik, tidak apa-apa, kita akan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Pelan tapi pasti. Nama saya Simon Ahad. Saya lahir di satu kampung di Desa Weulun. Lalu saya sekolah SD di WOE, SMP di Eva Menanu. Jadi saya juga termasuk atau Impah Meto. Ya. Karena ijazahnya sudah tertulis. Eva Menanu kan termasuk Pak Meto. Ya, kemudian saya SMA Sinar Pancasila Betun dan saya keluar Timor pergi merantau. Saya ke Bali S1 S2 S3 di Malang Brawijaya. Saat itu saya sempat keluar ke Leiden University di Belanda, tempat tinggal sekarang adik saya Lia Serang, anaknya Bapak Pius, anak putri pertama. Ya, jadi ada anak Sesitamean juga sedang di Belanda. Jadi luar biasa. Tepuk tangan untuk Sesitamean. Ya. Itu adik memang dengan saya cukup lama di Bali. Tadi saya lihat adik Kom juga ada. Ya, ini keluarga. Karena saya di Bali tinggal dengan adik saya semua. Kemudian saya dari Belanda sempat terbang ke Australia, ke Brisbane University dan ke Singapura untuk belajar 3 negara supaya bisa membuat disertasi. Lalu sebelum pandemi saya sempat ke Niigata University di Jepang, kemudian ke Taman Sat Bangkok, Thailand, Vietnam, Kambodia, Korea, ya beberapa negara, Amerika, California. Saya keliling, ya sampai ke Timor Leste. Tapi lebih loko, tidak boleh sombong. Ya. Tidak boleh sombong. Sudah keliling dunia, tetapi saya tetap punya pikiran baik, sonde baik, tanah Melaka lebih baik. Wakil Bupati tidak punya kuasa. Itu sentilan pembawa acara. Pembawa acara ini juga orang politik. Jadi hati-hati para jurkam untuk menerjemahkan. Wakil kuasa tidak punya kuasa, itu statement yang keliru. Karena yang saya tahu, undang-undang mengatur. Ya, kita bisa buka undang-undang tentang pemerintahan daerah. Itu ada diatur pasal 66 ayat 1 sampai 3. Itu sudah diatur. Dari aspek ketatanegaraan, tidak ada bilang wakil bupati tidak berkuasa. Itu sangat konyol dan sangat keliru besar.
Tidak benar. Tidak benar statement seperti itu. Bahwa kemudian mau diapakan pun tidak benar. Karena undang-undang pilkada, undang-undang pemilu juga menegaskan untuk maju sebagai paket hanyalah 01 atau 02 atau paket 12 atau harus ada calon bupati dan calon wakil bupati baru bisa diterima. Sehingga sangat keliru kalau ada yang mengatakan bahwa wakil bupati tidak ada kuasa. Itu sangat keliru. Apapun alasan, tidak dibenarkan secara hukum maupun secara politik dan secara kemasyarakatan. Tidak dibenarkan. Apalagi secara tata negara, tata pemerintahan. Sehingga saya punya statement. Ketika kami sama-sama dengan Adik Kim, saya mulai tes kesetiaan saya dengan wakil. Beliau tidak pernah menyangka kalau pada saat penarikan nomor undian, saya persilakan. Adik, silakan. Beliau katakan, Bapak kenapa harus saya? Sudah maju, tarik. Dan saya yakin pasti dia dapat nomor 1. Akhirnya dapat nomor 1. Mengapa? Karena saya khawatir nanti dikira rekayasa. Jangan-jangan ini permainan Simona semua. Karena saya selalu dicurigai. Tapi tidak apa-apa. Kalau saya dicurigai berarti saya sedang ditakutkan. Ya. Saya sedang dikhawatirkan oleh banyak orang. Gitu. Kenapa tiap saya kampanye selalu ada kegiatan? Saya sudah dapat juga rekaman. Jangan coba-coba biarkan Simona Hak berbicara dan 10 orang mendengar. Kalau 10 orang mendengar statement Simona Hak, pasti akan mempengaruhi 1000 orang. Saya tidak kecewa, saya tidak apa-apa, tapi malah saya katakan, Tuhan, saya bersyukur. Tuhan memberikan saya kesempurnaan untuk mempresentasikan sesuatu. Jadi kita harus mensyukuri hidup ini. Dino Felix ya. Saya bangga karena luar biasa ini semua pada berdiri kecuali yang sedang duduk. Ya. Teman-teman Bawaslu yang saya banggakan, KPU, kepolisian, sis, terima kasih. Politika kalau saya utama no itu mana itu susah. Politik kali ini luar biasa. Sis, luar biasa. 100? Ya, 100 ya. Jadi ini kebanggaan kita. Ini potensi, sumber daya yang harus dikelola secara profesional. Ferik Nobesia. Murid saya sederhana deh. Jangan pikir yang terlalu rumit. Murid itu susah tiang, apalagi kita lakukan murid. Karena itu tadi sudah disinggung. Visi kami terwujudnya Kabupaten Malaka yang berbudaya. Itu visi. Mimpi. Ya. Visioner, pikiran ke depan. Future, bahasa Inggris. Bahasa Latin, vitere. Ya. Ke depan. Tatap ke depan. Apa yang menjadi mimpi kita. Kemudian misi, program kerja. Cukup sederhana. Cukup makan minum. Cukup pendidikan. Cukup kesehatan. Dan adat sebagai saladi, hak naik terhadap, afoli malu, hak araman. Ya. Supaya apa? Supaya pah usi, loro, nain, kembalikan kepada asal muasal. Tempatkan kepada posisinya. Halo. Pemuka-pemuka agama kita tetap menghargai informasi. Pemuka agama sudah mendapat perhatian. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh adat? Bagaimana dengan pemuka-pemuka masyarakat? Harus ada perhatian.
Sehingga kita menemukan yang namanya keadilan. Pemerataan pembangunan harus dinikmati bersama. Ini hanya sekedar pengantar, tapi saya ingin masuk kepada program kerja saya bersama Pak Kim Saulek. Cukup makan minum. Bagaimana strateginya, apa konsepnya? Saya sampai hari ini masih tercatat sebagai ketua program studi Magister Ilmu Hukum di Bali. Kami guru, kami dosen, mengajar itu ada target capaian. Kami kerja apapun harus ada awal, ada rencana, ada pelaksanaan, ada hasil, bagaimana targetnya. Ini program kerja. Cukup makan minum. Kalau kami berpikir juga sederhana. Alam ini punya kekayaan. Ada sumber-sumber mata air. Karena bicara soal pertanian, itu mau tidak mau, kita mesti bicara soal air. Ya. Air itu sumber kehidupan bagi kita semua. Air itu bisa menghidupkan kita umat manusia, bisa menghidupkan tanaman, bisa menghidupkan peternakan. Strateginya apa? Konsepnya apa? Lalu kapan harus dilakukan? Strateginya kita mulai memetakan kira-kira daerah kawasan Sasitamean ini, berapa desa, masing-masing desa ini cocok untuk kita tanam apa. Kita turunkan ahli pertanian untuk mengecek dulu struktur tanah ini. Kira-kira kita mau tanam apa ini? Katakanlah kita menemukan di sini kita harus menanam pohon sirih atau daun sirih. Lalu bagaimana strateginya? Ya harus turunkan ahli. Supaya ahli di bidang pengairan kita mulai lihat. Kalau ada sumber air di sekitar sini, tadi sudah disarankan oleh Pak Ketua, anggota Dewan dari PKB, ya kita siapkan cek dam, siapkan waduk. Kita bangun waduk begitu bagus, ada teknisi, ada manajer soal mengatur air, lalu kita alirkan ke beberapa desa. Air ini harus diatur. Kita buatkan saluran, buatkan irigasi. Ada alat, ada fasilitas soal pengaturan itu. Sehingga kita mulai melihat, wah ini cocok untuk menanam ini, menanam. Sama seperti di Builara, di Wekpau. Itu saya lihat konstruksi tanahnya itu lebih cocok kita tanam tembakau. Ya, tentu tidak bisa dipaksakan di daerah lain. Dari tahun pertama kita harus mulai mendata semua, mulai petakan, kemudian kita mulai mengatur, membangun waduk-waduk. Itu sehingga bisa pembagian pengairan itu jelas. Itu untuk menjawab apa? Menjawab kebutuhan makan minum kita pokok primer. Peternakan, cocoknya apa di sini? Tidak mungkin saya paksakan untuk sistemnya kita harus beternak ikan. Tidak cocok. Tapi kalau kambing, sapi, kuda, ya mungkin cocok. Babi mungkin cocok. Dan itu konsumsi daging kita tiap hari pecah. Ini pemetaan harus dilakukan. Soal swasembada pangan di huruf S. Nah, lalu kapan itu harus dikerjakan? Ya setelah kita data tahun pertama, tahun kedua sudah harus dibangun. Sudah harus dibangun. Sehingga memberikan jawaban. Oh, program mereka seperti ini, mereka kerjakan pada tahun kedua. Kita lihat tahun kedua, kami kerja apa tidak? Masyarakat bisa memantau, masyarakat bisa mengawasi, Satsus bisa mengawasi. Tim Jurkam partai bisa mengawasi. Jadi kami selalu mengingatkan. Kenapa saya katakan tahun kedua? Karena tahun pertama kami membuat sesuatu. Lalu kita turun kepada adat istiadat. Adat istiadat seperti selari hangai terhaek, ada toleransi antar umat beragama, ada seni budaya, ada olahraga. Kenapa itu diprogramkan? Ya supaya budaya kita, seni budaya kita itu jangan luntur, jangan hilang. Betul. Ya.
Kain ini saya gantung di sini. Sampai kapan? Bertahannya sampai kapan? Ini termasuk seni budaya, seni menenun. Lalu apakah harus begini dibiarkan begini saja, atau besok lusa ada merek? Kita perlu bangun yang namanya balai adat. Di balai adat itu anak-anak kita bisa belajar menenun, belajar ya bidu, belajar bebe, belajar likurai, belajar gong. Tempat mereka belajar bisa kita buat balai latihan kerja, balai adat. Lalu bagaimana supaya balai adat ini bisa mempunyai kekuatan, mempunyai power? Kita siapkan gaji untuk pukun, untuk pak-pak tiap bulan. Ya saya sudah hitung, kalau teko 3.000 sekian, kalau untuk pah-pah ini kita hitung 600 orang, masa tidak bisa digaji. Saya sudah hitung kurang lebih, ya paling nanti kita atur pengaturannya, paling tinggi itu 630, 650. Tidak sampai 1.000. Saya yakin bisa digaji. Lalu ada yang bertanya, apa dasar hukumnya? Ya baca Undang-Undang Desa pasal 1 ayat 1. Desa adalah desa dan desa adat. Ya. Enak jawabannya. Ada dasar hukum. Jadi kalau ada anggota dewan yang bertanya, ya suruh buka dulu undang-undangnya. Ya. Ya karena harus jelas. Ini soal tataran. Lalu bagaimana dengan kualitas? SAKTI kan kualitas. Tadi sudah sempat disinggung. Kualitas soal pelayanan publik, termasuk KTP, saya tidak bahas lagi. Sudah bagus. Memang itu konsep kita. Hanya persoalannya kapan kita harus kerjakan, harus jelas. Ya kita hitung. Kalau memang tidak bisa tahun pertama, tahun kedua bisa sekalian dengan waduk dan balai adat. Itu sebabnya. Karena kan semua harus berdasarkan anggaran. Anggaran daerah, anggaran pusat, atau anggaran lobby ke pusat. Kita tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Kalau mau supaya negara ini maju, daerah maju, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Dan saya siap untuk lobby ke pusat maupun hadirkan investor dari luar. Karena ternyata kita sendiri tidak bisa membesarkan diri. Harus bantuan teman lain. Itu. Siap menghadirkan investor. Tidak usah malu. Nah, kualitas pelayanan. Yang saya mensoroti ini adalah soal bagaimana kinerja daripada teman-teman semua. Baik anggota dewan, baik kepala dinas, ya termasuk bupati dan jajarannya, kepala dinas, camat, desa. Ya kita akan lihat. Nanti tahun pertama, saya minta supaya diaudit semua. Enak, mati dia. Audit dulu. Kalau ada yang kerjanya jujur sesuai dengan nomor 1, lurus, kita pakai. Kita pakai dia. Tapi kalau dia kerja selama ini, ya bengkok-bengkok, berkelok-kelok, kita gergaji supaya luruskan. Ya. Itu rencana setelah jadi. Sebelum jadi pun saya juga sedang membantu, menolong, mendorong untuk tolong bersihkan yang kotor-kotor dulu. Betul. Bersihkan dulu karena kita itu anti KKN, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya. Jadi silakan berdinasti ria, silakan mau menjadi bos-bos silakan jadi raja silakan jadi apa silakan. Saya tidak mengganggu Anda. Saya akan mengganggu Anda setelah saya naik dan Kim boleh naik. Kita audit. Kursi-kursi yang kotor kita bersihkan, sapu-sapu. Ya. Itu. Jadi tidak usah khawatir. Yang jadi kepala desa dengan aparat silakan bekerja baik-baik. Jadi camat silakan bekerja baik-baik. Jadi kepala dinas bekerja baik-baik. Yang jadi kepala dinas, rangkap camat, jadi kepala desa kerja baik-baik. Hancur. Ya.
Yang tamat SGO jadi camat kerja baik-baik. Yang jadi bidan jadi kepala desa kerja baik-baik, tidak apa-apa. Ya, silakan bekerja baik-baik. Kalau Anda ingin kerja sama dengan kami sakti supaya kita memenangkan pertarungan ini, mari kita bergabung. Tapi kalau Anda coba-coba bermain-main, kita bikin dia bastaka. Itu. Karena kita tidak mau main-main. Ya, selama ini terlalu banyak dipermainkan. Karena itu kita tidak mau main-main. Permainan ini harus dihentikan. Ya. Cukup banyak jurus. Kalau dia keluarkan 1000, kita keluarkan 1001. Ya. Karena apa? Karena mereka bilang begini, ikut tim tahunan yang si Monahak, orang miskin mau kasih apa? Itu si Monahak jelek, tapi saya bilang jelek itu jelas keren. Ya. Jadi tidak usah takut. Ya saya jawab betul, saya dengan tim ini kami orang miskin. Kami kemana-mana orang hanya suguhkan kami ubi dengan singkong, dengan pisang, itu tidak apa-apa. Yang penting, kami anak heluit malah kan nah itu ba, anak ambot pa haba amano hinasi haba. Tapi amin na ohay na tao pa eh. Kita ang phone into pa ibnanan ano na ni foto. Ada yang bilang lagi. Tidak usah pilih si Monahak yang kita oleh mereka tidak punya pengalaman, birokrasi tidak punya. Ya, tapi saya bilang, oh tidak tahu birokrasi yang tamat SGO jadi camat ya. Itu yang pintar birokrasi ya. Iya, bidan jadi kepala desa itu yang pintar birokrasi ya. Wakil bupati meninggal tidak diganti-ganti itu yang pintar birokrasi ya. Wakil bupati tidak punya hak itu yang pintar birokrasi ya. Iya, jadi tidak usah sombong. Tidak sombong karena masih ada. Di atas langit masih ada langit yang lain. Betul. Itu. Ada lagi, tidak usah pilih si Monahak dan Kim Taole. Mereka belum bisa buat apa-apa. Itu. Kalau ini kan sudah banyak buat. Ya banyak buat termasuk dugaan 9 orang masuk korupsi. Ya. Buat janji untuk ratakan gunung-gunung. Buat janji pendidikan gratis. Itu kan buat kan? Ya. Buat juga. Itu banyak buat. Ya. Jadi silakan, tidak apa-apa. Tapi saya katakan, uluk asera kerarinos malah saya dulu nih amino. Ya. Karadi deh malah saya apalagi asera keradi. Jadi tidak usah terlalu santai saja. Ya. Slow but sure. Santai saja. Ya. Ya. Jadi santai saja, tidak apa-apa. Oh. Jadi kualitas itu yang saya lihat harus diperbaiki. Jalan-jalan rusak. Saya selalu bilang adik Kim, tidak boleh tutup mata. Kendati pun sepenuhnya saya serahkan kepada adik Kim untuk ini, tapi maaf adik, saya juga kawal ketat. Ini harus beres. Ya. Harus beres. Ya. Saya percaya kan, tapi saya ketat. Karena saya manusia pekerja. Ya. Harus selesai, harus tuntas. Tidak boleh main-main dengan pembangunan. Karena ini uang masyarakat, uang Indonesia yang kosong. Jalan utama kalau memang harus logo yang provinsi, kita logo provinsi. Logo yang pusat, logo yang pusat. Harus selesaikan. Jembatan-jembatan harus dibangun. Bagaimana kita bangun jalan tidak ada jembatan? Itu sudah satu paket. Ya, kualitas harus dilihat. Jangan sampai hari ini bikin, tidak sampai 2-3 bulan rusak. Ini kan tidak berkualitas. Ya. Itu soal infrastruktur, tapi nanti saya jelaskan lagi. Soal kualitas pendidikan. Saya juga heran. Pendidikan ini katanya manakala tadi sudah detail. Manakala gratis, manakala ratakan bukit. Kalau ratakan bukit jelas tidak ada. Ya, tapi manakala gratis juga tidak jelas. Karena gratis ini sekarang saya tanya Bapak Mama.
memakai tahatur, no memakai nur disuruh tais, nih kira-kira anak hirat sekolah gratis. No kenal? Tidak ada. Setahu saya, beasiswa itu kita harus ada salah satu syarat itu adalah keterangan miskin. Pertanyaannya, apakah bapak kepala dinas yang anaknya kuliah S1 sampai S3 itu dia bisa buat surat keterangan miskin? Pertanyaannya, apakah anaknya bapak wakil ketua dewan sekolah dokter itu ada keterangan miskin? Pertanyaannya, mereka yang sudah karyawan, sudah pegawai, sudah golongan lumayan bagus, sekolah-sekolah lagi, apakah ada keterangan miskin? Hati-hati saudara, jangan sampai ada temuan. Ya, hati-hati. Saya cerita pengalaman. Saya pernah membela seorang bupati, suaminya, istrinya juga bupati, anaknya juga bupati, dinasti. Kami sangat sombong waktu itu. Siapa yang seperti kami? Suami saya bupati, saya juga bupati, anak saya juga bupati. Kami tiap hari bersiul-siul seperti orang gila. Happy, senang. Periode pertama kami masih hebat, menang karena kami kemana-mana kampanye. Pilih kami sudah terbukti babu-babu, hebat. Periode kedua mulai KCM sih, Ratna Memes. Ini saya cerita pengalaman saya. Jadi hati-hati main dinasti. Hati-hati bermain dinasti. Anda boleh sombong dengan dinasti karena Anda paling hebat di dunia, tapi ingat besok lusa jangan sampai hanya sebiji kacang Anda terantuk dan pasta. Soal kualitas, bicara birokrasi, katanya birokrat tetapi wakil bupati tidak ada kuasa. Katanya birokrat tetapi istilah saya lu lagi. Dia lagi. Tidak ada orang lain lagi. Hati-hati. Lalu kita bicara mereka bilang hoax, kita kan. Yang saya tahu itu hoar. In hoar no bihor katanya, hoax katanya. Ya, tapi biarkanlah. Kita tidak bicara yang lain. Kita bicara bagaimana program kita. Karena mereka bilang, mereka dulu tidak ada visi misi. Ya makanya saya cerita. Sehingga saya selalu minta waktu untuk saya cerita karena saya harus klarifikasi semua. Dan yang saya ngomong ini di negara Pak Amansar bilang antaberitik itu. Ada, antaberitik itu ada. Konon ceritanya begitu. Miskin lah, tidak ada uang lah, tidak tahu birokrasi lah. Ya tapi saya kantor saya kan gitu. Dia tahu birokrasi tapi yang pintar birokrasi seperti tadi. Yang SGO jadi camat, yang dari kadis, camat, kepala desa rangkap, wakil bupati tidak diganti, itu yang pintar birokrasi. Silakan bapak memikir. Jadi harapan saya supaya Jurkam juga begitu. Kita lihat isu mereka apa, kantornya apa. Ya. Karena itu yang mereka isukan. Ini kita harus lawan. Siap lawan? Lawan! TBCK. Temes! Menaleka. Menang! Naleko Pak Usi. Itu soal kualitas. Pendidikan ukurannya supaya saya bisa tahu, bisa mengukur bahwa Malaka sudah sekian persen, kita akan keluarkan kartu Malaka Pintar. Sehingga pada 5 tahun ke depan, lawan saya mencoba untuk menyerang, saya katakan ini fakta. Jadi Kim tolong buatkan kartu, keluarkan dapil 3 berapa anak-anak tidak mampu dapil 3 kita sekolahkan, dapil 1 berapa, 2 berapa, supaya kita bisa jelas. Supaya jelas hitungannya. Jangan sampai 5 tahun orang tanya kita data, kita bilang hoax. Tidak boleh begitu. Itu untuk pendidik. Bagaimana yang kesehatan? Kesehatan juga begitu. Dan saya minta, memang penyakit yang sangat berbahaya ini adalah penyakit COVID-19, Corona. Dimohon Bapak Mama, kalau yang lain terlalu rumit, saya pesan cukup 3M. Menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, minimal. Karena ini penyakit berbahaya untuk mencegah. Tolong Pak, pakai masker,
jaga jarak supaya kita tidak menularkan penyakit itu bersama kita. Ini untuk kesehatan yang sekarang kita harus tanggulangi, harus cegah. Tapi bagaimana untuk kesehatan masyarakat Malaka? Kepala penjabat kita sekarang, dia sudah komentar dalam media yang cukup punya nama, bahwa manusia kurang gizi di Malaka ini urutan 5%, urutan yang kelima. Ini penjabat, ini dokter. Ya, penjabat. Seorang dokter yang datang ini ya, mengkritisi itu. Artinya apa? Artinya kita perlu ada pencegahan. Strategi pencegahannya apa? Segera harus ada perhatian terhadap gizi bayi, ibu hamil. Harus ada pencegahan. Lalu bagaimana caranya? Kita harus bangkitkan kembali, bangunkan kembali pos bersalin, pos pembantu, pos yandu di desa-desa. Tempatkan perawat bidan yang ada di desa kita, sehingga ketika bapak mama datang berobat atau konsultasi, ada hubungan psikologis. Dan anak-anak yang tamat bidan dan perawat ini tidak stres sampai gantung diri karena tidak dapat kerja. Iya. Ini lapangan pekerjaan yang saya dengan tim akan siapkan di desa, di semua desa. 127 desa kita siapkan. Tidak perlu sekolahkan orang, sementara kita tidak butuh. Kita tidak perlu banyak sekolah yang khusus, semua sekolah politik. Terus yang sakit siapa mau obati? Yang pertanian siapa yang bisa kawal? Yang pengairan siapa yang ngatur? Tidak boleh begitu. Supaya kita kemudian punya merek. Ya. Saya punya mimpi, kami jadi bupati, wakil bupati, berhenti kita beli beras Nona Kupang, kita mau jual beras Nona Malaka. Ya. Kalau makan enak harum, saya tambahkan lagi beras Nona Hondeng Malaka. Jadi harus jelas program itu. Harus jelas. Ini soal kita baru bicara kualitas. Sekarang kita bicara ya kualitas lagi, soal guru-guru, nasib guru-guru juga harus diperhatikan. Jangan orang tanggal 3 terima gaji, tanggal 3 tahun depan, tanggal 3 bulan depan baru terima gaji. Itu melanggar HAM, melanggar hak asasi guru-guru. Tidak boleh. Jangan sampai kita abaikan gajinya orang. Itu hak dia. Kalau dia naik tunjangan fungsional, kita naikkan. Jangan persulit, karena beda politik kita persulit orang. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu guru masa depan bangsa. Dia mengajarkan anak-anak ini untuk menjadi pemimpin besok lusa.